bagian terakhir dari materi yang ingin saya sampaikan adalah di mana kita bisa berperan. Nah, peran di sini tentu ya peran kita nanti misalkan bagi Anda yang generasi milenial, salah satu yang menarik adalah kebanyakan Anda ingin menjadi pengusaha dan sebagainya misalkan. Nah, lalu apakah ketika Anda sebagai pengusaha tidak bisa berperan di dalam penanganan perubahan iklim? Itu ternyata dari studi yang dilakukan oleh teman-teman ini, jadi UNDP bersama tim UI pada saat itu kita melakukan studi setelah pasca penerbitan Green Sukuk Retail. Saya sangat terinspirasi dengan buku Decision Guide to Climate Success ya. Sebetulnya apa sih kontribusi yang bisa kita berikan dari mulai yang kecil-kecil misalkan menjadi agen oceng untuk pengelolaan sampah dan seterusnya. Yang menarik itu buku At What Cost ya. Di situ bahwa dalam kondisi pandemi misalkan sekarang ini, artinya disaster itu harus merupakan bagian yang terintegrasi dengan adaptasi. Jadi pembiayaan itu tidak diserta-merta ditujukan yang satu tujuan, tetapi harus bisa mencapai beberapa tujuan. Nah, studi ini mencoba memotret kondisi awal. Apakah ekonomi hijau ataupun green economy itu telah menjadi orientasi negara di dunia? Jawabannya iya. Pada saat kita menerbitkan Green Sukuk di tahun 2018, itu tidak ada taksonomi ataupun tidak ada kejelasan sebetulnya yang disebut green itu apa. Sekarang di tahun 2020, European Investment Bank telah mengeluarkan yang disebut dengan Green Taxonomy. Itu sangat membantu bagi para investor untuk membiayai proyek-proyek green. Dua di antaranya adalah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ada di sana. Oke. Lalu bagaimana implementasi dari Green Taxonomy tersebut? Beberapa waktu yang lalu kita diskusi dengan HSBC, salah satu perusahaan batu bara di kita itu tidak bisa begitu masuk market Eropa, dia tidak bisa mendapatkan pendanaan dari European Investment Bank. Ya tentu kalau masuk ke market Asia masih terbuka. Tapi studi-studi yang dilakukan oleh teman-teman bank, terutama HSBC di Hong Kong juga melihat sekarang sudah mulai bergerak ke arah sana, sudah mulai ke proyek-proyek green gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya sebetulnya Indonesia juga sudah punya Indonesian SDGs Hub ya, Indonesia SDGs One. Itu juga pembiayaan untuk mencapai target SDGs salah satunya adalah climate change, bisa lihat. Dan kalau kita bicara adaptasi tentu itu ada di beberapa sektor. Nah, skema-skema pembiayaan inilah yang kemudian bisa melibatkan peran serta masyarakat. Salah satu contoh yang proyek energi baru terbarukan adalah pembangunan PLTMH di salah satu provinsi di Jambi. Di Jambi saya sebutkan saja langsung. Jadi di Jambi itu proyek UNDP ingin membuat salah satunya adalah PLTMH. Lalu kita sudah punya FS-nya. FS ini memang dibangun oleh merupakan kewajiban dari Direktorat SDM. Tapi kemudian dua yang menjadi kendala. Dari mana pembiayaannya? Yang pertama. Dan yang kedua, lahan untuk menyimpan PLTMH tadi. Nah, dari hasil diskusi kemudian PLTMH kita punya kekhawatiran bahwa tersebut misalkan terjadi konflik. Ada masyarakat di sana bersedia mewakafkan tanahnya untuk ditempatkan sebagai si microhydro tadi. Jadi peluang-peluang tadi ya, dan itu merupakan wakaf tadi, mohon maaf bagi yang non-muslim, merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang terintegrasi ya, integrasi antara nanti sukuknya, sukuk ini adalah investornya, kemudian wakafnya, dan kemudian FS-nya melalui pendanaan dari tempat lain. Kemudian kita melihat kepada penerbitan sukuk sebelum-sebelumnya ya. Jadi karena setiap menerbitkan sukuk ini juga kita memerlukan aturan ya. Mungkin di kuliahnya Pak Eko kemarin kita tidak merubah rule, tetapi kita menyebutnya bahwa Green Sukuk Retail ini adalah tematik sukuk
tematik dari SBSN. SBSN ada Surat Berharga Syariah Negara. Ya. Aturannya mana? Aturannya aturan penerbitan SBSN. Nah, yang membedakan antara sukuk retail dan sukuk tabungan, ya kita juga tahu bahwa bagaimanapun juga secara milenial kita ingin mendapatkan keuntungan. Nah, itu bisa diperdagangkan. Jadi kalau sukuk tabungan Anda nabung, Anda tunggu, baru bisa 2 tahun tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau dalam sukuk retail, ketika market besar misalkan ya, Anda ingin menjual itu bisa dilakukan. Jadi tradable. Nah, itu yang kemudian kita mencoba, kita melalui sukuk retail, tidak merupakan sukuk tabungan. Artinya harapannya kita melihat apakah generasi milenial seperti Anda ini ingin berinvestasi gitu ya, untuk yang proyek-proyek hijau. Jadi kita sudah mengatakan bahwa oke, saya setuju dengan green economy dan seterusnya. Dengan sukuk retail ini kita bisa memberikan kontribusi. Nah, di mana kita bisa membeli sukuk retail? Kan di situ. Nah, itu ada fintech, ada bisa melalui mitra distribusi ataupun melalui mitra sekuritas ya. Oke. Mitra sekuritas tadi ya. Jadi misalkan Anda sekarang punya tabungan di bank, salah satu bank lah, bank pemerintah. Di situ sekarang ini itu selalu ditawarin, Pak, ini mau ada sukuk atau mau ada bond, terutama kalau kita punya tabungan di bank syariah, itu selalu ditanya, ini ada sukuk lagi Pak, mau beli atau tidak. Memang sukuk retail ini itu minimalnya 1 juta ya pembeliannya. Dan menariknya itu adalah first in first serve. Jadi kalau Anda masuk ke sistem, Anda pesan sukuk, quote and quote ya, meskipun Anda hanya pesan 10 juta itu Anda bisa menjadikan salah satu investor itu. Jadi kalau dulu kita ingat zaman saya itu ada disebut dengan pojok BEJ. Nah, sekarang sukuk retail ini juga salah satunya ke sana ya. Dan kita coba fokus kepada green sukuk retail ini sebagai salah satu upaya kita di dalam hal menguatkan pembiayaan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari kajian tersebut? Ternyata kami menemukan bahwa ya masyarakat ini cukup antusias ya di dalam memberikan sebagai bayar. Tadi bisa dilihat ya ada hampir 8.000 ya, 7.000 sekian lah, 8.000 orang yang berminat untuk membeli sukuk. Jadi dan yang kemudian yang menjadi tantangan adalah sebetulnya kita ingin berharap itu betul-betul green investor. Kita belajar dari proyek sukuk di Malaysia. Jadi keuntungan dari sukuk itu dikembalikan oleh si pembelinya untuk keperluan wakaf. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan kuliah ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan mungkin kita akan lanjut dengan diskusi. Terima kasih.